Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haider Ali dengan NIM 250502047. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisa Kerusakan dan Laju Korosi. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi kedua disampaikan oleh Rizky Ramadana. Materi ketiga disampaikan oleh Juanda. Materi keempat disampaikan oleh Syahril Ramja. Materi kelima disampaikan oleh Kablan Hafiz Lubis. Dan materi yang terakhir disampaikan oleh Aznil Winanda. Baiklah, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu jenis kegagalan logam. Kegagalan logam atau metal failure adalah kondisi ketika logam tidak lagi mampu menjalankan fungsinya karena rusak atau berubah sifat. Dalam ilmu material, kegagalan logam dibagi menjadi beberapa utama. Yang pertama itu adalah kegagalan ductile atau ductile failure. A. Terjadi karena deformasi atau perubahan bentuk yang besar sebelum patah. B. Biasanya terjadi logam atau menarik atau memanjang dulu baru putus. Contohnya seperti besi yang ditarik sampai putus. 2. Kegagalan getas atau brittle failure. A. Terjadinya tiba-tiba tanpa deformasi berarti. B. Permukaan patahan biasanya halus dan rata. C. Lebih berbahaya karena tidak ada tanda-tanda sebelumnya. 3. Kelelahan atau fatigue failure. A. Disebabkan oleh beban berulang atau siklik dalam waktu lama. B. Retakan kecil muncul lalu berkembang sampai akhirnya patah. C. Sering terjadi pada komponen mesin seperti poros. 4. Creep atau rayapan. A. Terjadi logam beban konstan pada suatu suhu tinggi dalam waktu yang lama. B. Logam perlahan berubah bentuk sampai akhirnya gagal. Contohnya, komponen turbin atau mesin panas. 5. Korosi atau corrosion failure. A. Disebabkan oleh reaksi kimia dengan lingkungan, seperti air, udara, dan lain-lain. B. Logam menjadi rapuh atau terkikis. Contohnya seperti besi berkarat. 6. Kegagalan akibat beban berlebihan atau overload failure. A. Terjadinya ketika beban melebihi kekuatan maksimum logam. B. Bila bersifat daktil atau getas, tergantung kondisi. Nah, di sini ada juga contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah contoh kegagalan ductile atau ductile failure. Contohnya, kawat atau besi yang kamu tarik sampai memanjang dulu baru putus. Ciri nyata, A. Ada tanda leher mengecil di tengah karena sudah kamu tarik. Dan B. Tidak langsung putus, ada proses dulu. Nah, yang ini ada nomor 2 yaitu kegagalan atau fatigue failure. Contohnya, pisau murah atau besi tua yang langsung patah saat kamu bengkokkan. Nah, pernahkah kamu membeli pisau yang tipis lalu dibengkokkan? Apakah dia memang beneran patah? Kamu bisa lakukan sendiri di rumah. Ciri-ciri nyata adalah A. Tiba-tiba patah. B. Permukaan patahan halus seperti pecahan kaca. 3. Kelelahan atau fatigue failure. Contohnya, rangka sepeda yang lama-lama retak karena sering dipakai. Apalagi jika sering terkena hujan ataupun air asin. 2. Poros motor atau mobil yang patah setelah dipakai lama akibat termakan tahun atau pemakaian. 3. Sendok logam yang sering dibengkokkan bolak-balik sampai putus. Ciri nyata, awalnya retakan kecil nggak terlihat. Dan B. Lama-lama patah walaupun bebannya kecil. Jadi, retakan kecil itu kita tidak bisa ngepremeh. 4. Creep atau rayapan. Contohnya,
1. Kabel listrik yang lama-lama melendut karena panas dan beban. 2. Komponen mesin panas, misalnya knalpot atau turbin, yang berubah bentuk. Ciri-ciri nyata: A. Ada karat atau perubahan warna. Dan B. Permukaan jadi kasar dan lemah. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rizky Ramadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadana dengan NIM 2505020334 dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang analisis kerusakan dan laju korosi. Korosi. Contoh, pagar besi berkarat sampai akhirnya rapuh dan patah. Kedua, rantai motor yang lama tidak dirawat jadi kropos. Ciri nyata: ada karat atau perubahan warna. Permukaan jadi kasar dan lemah. Keenam, overload, beban berlebihan. Contohnya, jembatan roboh karena kelebihan muatan. Kedua, baut putus karena dikencangkan terlalu kuat. Ciri nyata: putus karena dipaksa berlebihan kemampuan. Kedua, bisa langsung patah. Mekanisme kerusakan material: fatigu, krep, dan fraktur. Fatigu, kelemahan material. Fatigu adalah kerusakan material akibat beban berulang, cyclic leak. Walaupun besar tegangan lebih kecil dari kekuatan maksimum material, proses terjadinya: 1. Muncul retakan kecil. Yang kedua, retak berkembang perlahan. Yang ketiga, akhirnya patah. Cirinya: terjadi tanpa deformasi. Permukaan patah biasanya terlihat seperti garis-garis halus. Sangat berbahaya karena sering terjadi tiba-tiba. Contohnya, poros mesin yang berputar terus-menerus. Sayap pesawat akibat getaran berulang. Yang kedua, krep, rayapan. Krep adalah deformasi terlambat dan permanen akibat beban konstan dalam waktu lama, biasanya pada suhu tinggi. Tahapan krep: yang pertama, primary krep, deformasi cepat di awal lalu melambat. Yang kedua, secondary krep, laju deformasi stabil, paling lama terjadi. Yang ketiga, tertiary krep, deformasi makin cepat hingga patah. Cirinya: A. Terjadi dalam jangka waktu lama. B. Dipengaruhi suhu dan waktu. C. Umumnya pada logam di atas minus 0,4 titik lelah dalam Kelvin. Contohnya, tubin gas, pipa boiler pada pembangkit listrik. Yang ketiga, fraktur atau patah. Fraktur adalah kondisi ketika material retak atau pecah menjadi dua atau lebih. Jenis fraktur: 1. Brittle fraktur, getas, terjadi tiba-tiba, hampir tanpa deformasi, permukaan patah rata. Kedua, ductile fraktur, ulet, didahului deformasi besar, material menarik sebelum patah, permukaan berpatahan kasar dan berserak. Penyebab fraktur: A. Beban berlebihan. B. Cacat material. C. Fatigu atau krep yang sudah patah. Kesimpulan perbandingan. Mekanisme: fatigu, penyebab utama, beban berulang. Waktu kejadian: lama atau siklus. Karakteristik: retak bertahap. Dan krep. Mekanisme krep: penyebab utama, beban berulang. Waktu kejadian sangat lama. Karakteristik: deformasi perlahan. Mekanisme fraktur: penyebab utama, beban berlebihan. Lanjutan fatigu krep. Waktu kejadian bisa cepat. Karakteristik: patah total. Korosi, jenis dan mekanisme. Korosi adalah proses kerusakan atau degradasi material, biasanya logam, akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan, seperti air, udara, atau zat kimia lainnya. Contoh,
paling umum besi berkarat. Jenis-jenis korosi. 1. Korosi merata. A. Terjadi secara merata di seluruh permukaan material. B. Paling umum dan mudah diprediksi. Contohnya, karat pada besi di udara terbuka. Yang kedua, korosi galvanik. A. Terjadi saat dua logam berbeda bersentuhan dalam lingkungan elektrolit, misalnya air. B. Logam yang lebih relatif akan lebih cepat korosi. Contohnya, sambungan besi dengan tembaga. Ketiga, korosi celah. A. Terjadi di celah sempit yang sulit dijangkau, seperti baut, sambungan, gasket. B. Disebabkan perbedaan konsentrasi oksigen. Yang keempat, korosi sumuran. A. Membentuk lubang kecil atau pit pada permukaan. Sangat berbahaya karena sulit dideteksi. Yang kelima, korosi antar butir. A. Terjadi di batas butir. B. Biasanya akibat perlakuan panas yang tidak tepat. Yang keenam, korosi tegangan. A. Kombinasi antara tegangan tarik dan lingkungan korosif. B. Menyebabkan retakan tiba-tiba. 7. Korosi erosi. A. Terjadinya karena aliran fluid cepat yang mengikis permukaan logam. B. Sering terjadi di pipa atau pompa. Mekanisme korosi. Korosi umumnya terjadi melalui reaksi elektrokimia, yaitu ada dua reaksi utama. Yang pertama, reaksi anoda atau oksidasi logam melepas elektron. Contohnya Fe kurang Fe pangkat 2 tambah 2E. Bagian ini mengalami kerusakan atau korosi. Yang kedua, reaksi katoda. Elektron digunakan oleh zat lain, biasanya oksigen. Contohnya HO2 tambah H2O tambah E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda dengan NIM 250502025 dengan prodi teknik mesin. Saya dari kelompok 7 ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh kawan saya, yaitu tentang kerusakan, yaitu tentang proses sederhana korosi besi. Yang pertama, besi terradiasi atau melepaskan elektron. Yang kedua, elektron mengalir ke bagian lain. Yang ketiga, oksigen bereaksi dengan air. Yang keempat, terbentuk karat atau Fe2O3 kali H2O. Dan faktor yang mempengaruhi korosi ada beberapa macam. Yang pertama ada kelembaman, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada kandungan garam, yang keempat ada jenis material. Pak, faktor korosi. Yang pertama, lingkungan kelembaban. A. Kelembaban semakin lembab, korosi makin cepat. Ya, B. Air berperan sebagai elektrolit. C. Kandungan garam atau bisa dibawa air laut mempercepat korosi karena banyak ion. Yang kedua, pH atau bisa disebut asam dan korosi cepat. Basah biasanya lambat. Kedua, suhu. Suhu tinggi menyebabkan reaksi kimia. Semakin panas, laju korosinya semakin meningkat. Dan yang ketiga, jenis material. Jenis material logam yang lebih reaktif atau seperti besi, lebih mudah korosi. B. Logam mulia atau seperti emas, lebih tahan korosi. Dan keempat, kontak dengan logam lain atau korosi galvanik yang terjadinya jika dua logam berbeda bersentuhan. Logam yang lebih
aktif akan lebih cepat korosi. Yang kelima, kondisi permukaan. Permukaan kasar atau retak lebih mudah korosi. Adanya kotoran atau lapisan tertentu bisa mempercepat reaksi. Tegangan mekanik. Tegangan tarik atau retak lebih mudah korosi. Bisa menyebabkan stres korosion, cracking, atau retak korosi. Yang ketujuh, aliran fluida. Aliran cepat bisa mengikis lapisan pelindung yang menyebabkan korosi erosi. Dan yang kedelapan, waktu. Semakin lama material terpapar lingkungan korosif, semakin besar kerusakannya. Semakin besar kerusakannya. Kesimpulannya dari faktor itu, korosi adalah kerusakan material akibat reaksi lingkungan. Ada berbagai jenis korosi tergantung kondisi dan mekanismenya. Dan yang ketiga, mekanisme utama adalah reaksi elektrokimia atau anoda dan katoda. Korosi pengaruh lingkungan, suhu, jenis material, kondisi mekanik. Metode pengujiannya. Pengujian fatigue atau kelelahan digunakan untuk mengetahui ketahanan material terhadap beban peluang. Metode uji tarik, tekan berulang, atau material diberi beban bolak-balik sampai patah. Dan di situ rotating banding test. Rotating banding test benda diputar sambil dibebani hasil utama. Kurva SN atau stress vs number of keyless dan umur lelah material. Pengujian crack atau rayapan untuk mengetahui deformasi material akibat beban tetap dalam waktu lama. Biasa suhu tinggi atau biasa suhu tinggi. Metode simplesisme diberi beban konsisten dan diuji pada suhu tinggi dalam waktu lama. Hasil utama kurva grip atau renggangan vs waktu, laju grip, dan waktu sampai patah. Pengujian fraktur atau patah untuk mengetahui ketahanan material retak dan patah. Metode yang pertama, uji tarik atau dibilang tessellate test. Tessellate test melihat kekuatan dan deformasi. Kedua, fraktur toughness test mengukur ketahanan terhadap perambatan retak. Hasil utama, kekuatan tarik dan ketangguhan retak atau fraktur toughness. Yang keempat, pengujian korosi. Untuk mengetahui seberapa cepat material mengalami korosi, metode uji perendaman material direndam dalam larutan tertentu. Spray test atau kabut garam. Simulasi lingkungan laut. Yang ketiga, uji elektrokimia. Ia mengukur laju korosi secara cepat. Hasil utama, laju korosi dan ketahanan material terhadap lingkungan. Kesimpulan yaitu setiap pengujian bertujuan mengetahui ketahanan terhadap korosi tertentu, kondisi tertentu. Yang pertama, fatigue beban atau berulang. Fatigue beban berulang, creep, waktu, dan suhu tinggi. Fraktur, patah, dan retak, korosi, lingkungan kimia. Metode pengujian adalah cara prosedur yang digunakan untuk melalui apakah suatu sistem produk atau hipotesis bekerja sesuai dengan yang diharapkan dalam berbagai bidang atau IT penelitian, manufaktur, dan lain-lain. Metode pengujian bisa berbeda-beda. Berikut penjelasan umum yang sering dipakai. Yang pertama, berdasarkan pendekatan pengujian. Black box testing menguji fungsi tanpa melihat kode atau program. Di dalamnya fokus pada input dan output. Yang kedua, white box testing menguji struktur internal atau kode program. Yang C, gray box testing. Gray box testing gabungan black box dan white box. Yang kedua, berdasarkan tujuan penguji, yaitu A, only testing,
menguji bagian kecil atau modul fungsi secara terpisah. Yang kami integration testing, menguji hubungan antar modul. Yang ke C, system testing, menguji keseluruhan sistem. Yang D, acceptance testing atau UBAT, menguji apakah sistem sesuai kebutuhan. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Ramzah. Saya dari kelompok 7 ingin menunjukkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan. Pencegahan. Prinsip pencegahan: 1. Mencegah kontak dengan oksigen dan atau air. Korosi besi memerlukan oksigen dan air. Bila salah satu tidak ada, maka peristiwa korosi tidak dapat terjadi. Korosi dapat dicegah dengan melapisi besi dengan cat, oli logam lain yang tahan korosi, atau logam yang lebih aktif seperti seng dan krom. 2. Perlindungan katoda atau pengorbanan anoda. Besi yang dilapisi atau dihubungkan dengan logam lain yang lebih aktif akan membentuk sel elektronik kimia dengan besi sebagai katoda. Di sini besi berfungsi hanya sebagai tempat terjadinya reduksi oksigen. 1. Diagram alur kegagalan karena korosi. Lingkungan korosif. 2. Kontak material dengan lingkungan. 3. Inisiasi korosi. 4. Perkembangan korosi. 5. Degradasi sifat material. 6. Kerusakan awal. 7. Propagasi kerusakan, kegagalan struktur. 9. Dampak atau konsekuensi, faktor yang mempengaruhi atau di semua tahap. 2. Diagram hubungan laju korosi terhadap waktu. 3. Diagram hubungan setelah Vs waktu atau akibat korosi. 4. Rumus laju korosi untuk analisa. Keterangan: CR laju korosi, W kehilangan berat, P densitas material, T waktu, K konstanta kesimpulan. Korosi melemahkan material secara bertahap. Laju korosi menentukan seberapa cepat kegagalan terjadi. Kegagalan biasanya akibat komplikasi korosi. Tegangan, corrosion fatigue atau stress korosi shocking. Grafik laju korosi. Keterangan grafik: A. Sumbu Y laju korosi atau mm atau per tahun. B. Sumbu X waktu atau jam atau hari atau tahun. Analisa: 1. Terhadap awal laju korosi tinggi, material masih bersih, lalu reaksi cepat. 2. Terhadap tahap menengah, laju mulai menurun, terbentuk lapisan oksigen atau karat sebagai pelindung. Grafik analisa kerusakan dan laju korosi. 1. Hubungan laju korosi terhadap waktu. 2. Hubungan ketebalan material terhadap waktu atau akibat korosi. 3. Contoh analisa atau data hipotetis. 4. Integratis. 5. Kesimpulan. Tahap akhir. Laju cenderung stabil, bisa meningkat lagi jika lapisan pelindung rusak. Hubungan dengan kerusakan material, laju korosi tinggi, lalu kerusakan cepat. Penurunan ketebalan atau kekuatan material turun, akhirnya terjadi retak atau crack, kebocoran, patah, failure. Cukup sekian presentasi dari saya, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapten Hafid Lubis, NIM 250502045 dari Prodi Teknik Mesin. Saya dari kelompok 7 ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang foto kerusakan nyata. 1. Korosi seragam atau uniform corrosion. Pengertian: korosi yang terjadi secara merata di seluruh permukaan logam. Ciri-ciri: permukaan berkarat merata, ketebalan material berkurang secara perlahan. Contoh nyata: pipa besi tua yang berkarat di seluruh bagian luar. Analisa kerusakan biasanya mudah diprediksi, bisa dihitung dengan laju korosi. 2. Korosi sumuran atau fighting corrosion. Pengertian: korosi lokal yang membentuk lubang kecil atau fit pada permukaan logam. Ciri-ciri: lubang kecil tapi dalam, sulit dideteksi dari luar. Contoh nyata: tangki air bocor tiba-tiba padahal masih terlihat bagus. Analisa kerusakan sangat berbahaya, bisa menyebabkan kegagalan mendadak. Studi kasus industri. Pipa baja di industri minyak dan gas digunakan untuk mengalirkan fluida seperti minyak mentah, gas, dan air formasi. Lingkungan kerja yang mengandung air, oksigen, dan gas korosif seperti CO2 dan H2S menyebabkan pipa rentan mengalami korosi. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menyebabkan kebocoran, kerusakan, bahkan kecelakaan besar. 1. Studi kasus. Sebuah perusahaan migas mengalami kebocoran pada pipa distribusi setelah 5 tahun operasi. Setelah dilakukan inspeksi, ditemukan penipisan dinding pipa, adanya lubang kecil atau fighting corrosion, warna coklat kemerahan atau karat. Jenis kerusakan. Kerusakan yang terjadi meliputi korosi seragam atau uniform corrosion, penipisan merata, korosi sumuran atau fighting corrosion, lubang kecil tapi dalam. Korosi akibat CO2 atau sweat corrosion. 3. Analisa penyebab. Faktor utama penyebab kerusakan: kandungan air tinggi dalam fluida, adanya gas CO2 yang membentuk asam karbonat, kurangnya perlindungan coating, tidak optimalnya penggunaan inhibitor korosi. 4. Perhitungan laju korosi. Laju korosi dapat dihitung dengan rumus CR K kali W per D kali A kali T. Keterangan: CR sama dengan laju korosi, K sama dengan konstanta, W sama dengan kehilangan berat atau gram, A sama dengan luas permukaan, T sama dengan waktu, D sama dengan densitas material. Contoh hasil analisa: laju korosi sama dengan 0,8 meter persegi termasuk kategori tinggi. 5. Dampak kerusakan. A. Kebocoran pipa, B. Penurunan efisiensi produksi, C. Biaya perawatan tinggi, D. Risiko kecelakaan kerja. 6. Solusi dan pencegahan. A. Langkah yang dilakukan, B. Pelapisan ulang atau coating pipa, C. Injeksi inhibitor korosi, D. Penggunaan material tahan korosi atau stainless steel, E. Inspeksi rutin dengan ultrasonic testing. Kesimpulan: kerusakan pipa disebabkan oleh korosi akibat lingkungan yang agresif dan kurangnya sistem proteksi. Laju korosi yang tinggi mempercepat kegagalan material. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang tepat untuk meningkatkan umur pakai pipa. Jurnal 1. Sugeng M. Ismail FM dan Utomo JP 2022. Analisis perbedaan laju korosi hasil pengujian weight loss dan polarisasi pada pipa atau ASTM G59 dan G31. Jurnal Terra 2.148-56 membahas perbandingan metode pengujian laju korosi pada pipa dan jenis kerusakan seperti fighting corrosion. Tujuan penelitian ini membandingkan dua metode pengujian laju korosi pada material pipa, yaitu metode penurunan berat badan atau ASTM G31, metode polarisasi elektrokimia atau ASTM G59. Penelitian ini juga membahas jenis kerusakan korosi yang muncul pada permukaan pipa, terutama korosi lubang, korosi merata pada permukaan material. Metode pengujian. 1. Metode penurunan berat badan atau ASTM G31. Prinsip: mengukur kehilangan massa material setelah direndam dalam media korosif selama waktu tertentu. Rumus laju korosi. Keterangan: rumus CR sama dengan K kali W
per D kali A kali T. Keterangan CR sama dengan laju korosi, W sama dengan kehilangan massa, A sama dengan luas permukaan, E sama dengan waktu pengujian, T sama dengan kepadatan material, K sama dengan konstanta karakteristik. Pengujian sederhana cocok untuk pengamatan jangka panjang, dapat melihat kerusakan nyata dan pada permukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azli Winanda dengan NIM 25050262 dari Prodi Teknik Mesin. Saya dari kelompok 7 ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan metode pengujian dari jurnal pertama setelah sebelumnya kita membahas metode konvensional. Sekarang kita masuk ke metode elektrokimia. Polarisasi sesuai standar ASTM G59. Berbeda dengan metode kehilangan berat badan yang memakan waktu lama, prinsip utama dari metode polarisasi ini adalah mengukur perubahan arus dan potensial elektrokimia secara langsung. Melalui respon arus ini, kita bisa menentukan laju korasi secara instan atau sangat cepat. Karakteristik utama dari metode ini adalah efisiensi waktu yang tinggi dan sensitivitasnya yang luar biasa terhadap perubahan kondisi lingkungan yang sangat kecil sekalipun. Oleh kerana itu, metode ini sangat diandalkan menganalisasi perilaku elektrokimia dari suatu material secara dinamis. Namun, menariknya, hasil penelitian ini menunjukkan bahawa nilai laju korasi yang diukur dengan metode polarisasi ini cenderung menunjuk perbezaan jika dibandingkan dengan metode penurunan berat badan, White Laws. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bedah perbandingan di slide berikutnya. Iaitu penurunan berat badan. Rekan-rekan sekalian, perbezaan hasil tersebut terjadi kerana adanya perbezaan fundamental pada mekanisme pengukuran dari kedua metode ini. Di satu sisi, metode penurunan berat badan mengukur kerusakan fisik yang aktual dan nyata terjadi pada material setelah kurun waktu tertentu. Jadi, representasi kehilangan massanya bersifat real dan akumulatif. Di sisi lain, metode polarisasi mengukur respon elektrokimia sesaat atau disebut instantaneous rate. Metode ini menangkap reaksi kimia yang terjadi pada detik itu juga, sehingga sangat sensitif terhadap fluktuasi kondisi permukaan logam dan larutan elektrolit saat pengujian langsung. Selain mengukur laju korasi, penelitian ini juga mengamati bentuk kerusakan fisik yang terjadi. Jenis kerusakan utama yang paling krusial untuk dibahas adalah korasi sumuran atau fitting corrosion. Ini adalah jenis korasi lokal yang sangat berbahaya karena serangannya terfokus pada titik-titik tertentu saja, membentuk lubang atau sumuran yang dalam ke dalam material meskipun permukaan di sekitarnya terlihat masih utuh. Kemudian ada hubungan dengan analisis kerusakan dan kesimpulan jurnal 1. Lalu bagaimana hubungan fenomena ini dengan analisa kerusakan material secara keseluruhan? Pertama, laju korasi yang tinggi tentu akan mempercepat proses penipisan material. Namun yang paling berbahaya adalah korosi sumuran pitting. Kerana sifatnya menusuk ke dalam secara lokal, korosi pitting ini dapat memicu kegagalan struktur jauh lebih cepat dibanding dengan korosi merata ataupun uniform corrosion. Inilah alasan mengapa analisa visual pada permukaan material menjadi aspek yang sangat krusial dan tidak boleh dilewatkan di samping kita menghitung data numeriknya. Sebagai kesimpulan dari penelitian jurnal pertama ini,
Standar ASTM G31 dan G59 memang menghasilkan angka laju korasi yang berbeza karena cara ukurnya berbeda. Penurunan berat badan memberikan gambaran hilangnya material secara fisik dan real, sedangkan polarisasi memberikan sensitivitas analisis elektrokimia secara cepat. Kerusakan lokal yang seperti pitting adalah faktor paling kritis yang mendikte sisa umur pakai pipa. Oleh kerana itu mengombinasikan dua metode pengujian ini adalah langkah terbaik untuk mendapatkan hasil analisis korosi yang komprehensif. Kemudian ada jurnal kedua, analisis laju korasi proses pelapisan plat dinding kereta. Sekarang mari kita alihkan perhatian ke studi literatur kedua, iaitu jurnal oleh Prasetya Perwira dan Rosi Lawati pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Laju Korasi Proses Pelapisan pada Plat Dinding Kereta. Jika pada jurnal pertama kita berfokus pada metode pengukuran korasi pada pipa, pada jurnal kedua ini kita akan bergeser ke arah metode pencegahan korosi, khususnya aplikasi teknologi pelapisan atau coating pada plat dinding kereta api. Tujuan utama dari penelitian ini ada tiga. Pertama, menganalisis laju korasi yang terjadi pada plat dinding kereta. Kedua, mengetahui seberapa besar pengaruh proses pelapisan coating dalam menahan laju degradasi tersebut. Dan ketiga, membandingkan secara langsung performa material sebelum dan sesudah diberi lapisan pelindung. Kemudian ada latar belakang jurnal kedua, mengapa penelitian pada plat dinding kereta ini sangat penting untuk dilakukan. Kereta api adalah moda transportasi yang terus bergerak dan beroperasi di lingkungan terbuka. Sepanjang perjalanannya, plat dinding kereta secara konstan terpapar oleh udara yang lembab, air, hujan dengan beberapa tingkat keasaman, perubahan suhu ekstrim antara siang dan malam, serta polusi gas dibuang di sekitar rel. Kondisi lingkungan yang sangat agresif ini mempercepat terjadinya reaksi korosi. Dampak buruknya sangat fatal. Ketebalan pelat besi akan menurun, kekuatan struktur bodi akan melemah, dan pada akhirnya umur pakai operasional kereta menjadi jauh lebih pendek. Oleh kerana itulah, rekayasa permukaan melalui metode pelapisan coating mutlak diperlukan sebagai garda pertahanan utama logam. Kemudian ada pengaruh coating terhadap korosi sebelum coating. Mari kita bedah bagaimana fungsi pelapis atau coating ini bekerja melindungi logam. Secara ilmiah, coating berfungsi sebagai penghalang fisik atau barrier protector yang memutus kontak langsung antara logam dasar dengan lingkungan luar yang korosif. Lapisan ini mencegah molekul air dan oksigen untuk berpenetrasi sekaligus menghambat terjadinya reaksi elektrokimia di permukaan logam. Mari kita lihat kondisinya sebelum diberi lapisan pelindung coating. Logam tanpa pelindung akan langsung berinteraksi dengan oksigen, uap air, dan ion-ion agresif lainnya di udara. Tanpa adanya hambatan fisik, reaksi oksidasi atau pembentukan karat akan berlangsung dengan sangat bebas, sangat cepat, dan menghasilkan laju korasi yang sangat tinggi. Kemudian ada setelah coating dan hubungan dengan laju korasi. Sebaliknya, mari kita lihat perubahan setelah logam dilapisi coating. Lapisan pelindung yang solid akan menutup rapat pori-pori permukaan logam. Hal ini membatasi difusi oksigen dan menghambat air menyentuh permukaan baja secara langsung. Hasilnya, reaksi korosi melambat secara signifikan. Laju korosi menurun tajam, ketebalan material tetap terjaga, dan umur layan dari struktur bodi kereta meningkat secara dramatis. Hubungan korelasinya sangat jelas. Kualitas aplikasinya dan ketebalan lapisan pelindung berbanding lurus dengan aktivitas proteksi koreksinya. Namun perlu dicatat bahawa jika terjadi kerusakan atau cacat sekecil apapun pada lapisan coating, hal tersebut dapat menjadi celah bagi korasi lokal untuk mulai tumbuh.
Kemudian ada analisa kerusakan korosi coating vs dampak coating. Petunjuk berikutnya adalah bentuk analisis kerusakan fisik yang terjadi pada kedua kondisi tersebut. Pada material tanpa pelapis, kerusakan yang terjadi sangat masif, mulai dari korosi merata yang membuat plat menipis, korosi sumuran, hingga pengelupasan permukaan logam secara kasar. Namun, yang tidak kalah berbahayanya adalah kondisi dengan coating yang rusak jika lapisan pelindung ini mengalami retak rambut atau terkelupas sedikit saja, air akan menyusup masuk ke bawah lapisan pelindung. Reaksi korosi kemudian akan terjadi secara tersembunyi di bawah lapisan cat under film corrosion. Kerusakan ini sangat berbahaya kerana dari luar permukaannya tampak masih bagus, tapi di dalam plat besi sebenarnya sudah keropos dan rapuh. Kemudian ada hubungan dengan laju korosi. Secara kuantitatif, efektivitas pelindung ini dapat kita buktikan secara matematis menggunakan rumus perhitungan laju korosi standar ini, di mana kita tahu bahawa nilai laju korosi CR diperbanding lurus dengan nilai kehilangan massa W pada material yang dilapisi coating berkualitas baik. Variabel kehilangan massa atau W ini akan ditekan hingga mendekati angka 0 kerana logam dasar tidak teroksidasi secara matematis. Dengan mengecilnya nilai kehilangan berat W, maka nilai laju korosi rata-rata CR juga akan menurun drastis. Kemudian ada hasil penelitian dan kesimpulan jurnal kedua. Dari seluruh rangkaian pengujian pada jurnal kedua ini diperoleh hasil penelitian yang sangat konsisten. Plat baja dinding kereta yang diberi lapisan melindung terbukti memiliki laju korosi yang jauh lebih rendah dibanding plat tanpa pelindung. Coating bekerja sangat efektif dalam menunda degradasi material. Kesimpulan akhir yang dapat kita ambil adalah metode coating adalah solusi preventif paling efisien untuk melindungi plat dinding kereta dari paparan lingkungan operasional yang ekstrim. Kualitas pengerjaan dan kebutuhan lapisan pelindung menentukan umur pakai secara keseluruhan. Mengingat adanya risiko korosi lokal di bawah lapisan pelindung yang rusak, maka proses perawatan berkala dan inspeksi visual terhadap kualitas coating wajib dilakukan demi menjamin keselamatan dan keandalan operasional kereta api. Bapak, Ibu dosen, pengampu serta rekan-rekan sekalian, demikianlah kelanjutan presentasi dari kelompok kami mengenai analisa kerusakan material akibat beban mekanis serta laju korosi dan metode pencegahannya. Semoga pemaparan ini memberikan wawasan baru bagi kita semua mengenai pentingnya proteksi material dalam dunia keteknikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.